Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian terlanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran masuk ke juz 4. Ini ayat 100 dari surah Ali Imran. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ini beberapa ayat sampai beberapa ayat ke depan, 1-3 ayat ke depan membicarakan tentang kesatuan muslimin supaya tidak terpecah belah. Ini ayat disebutkan oleh mufassir sababun nuzulnya ada seorang Yahudi dulu di Madinah, orang Yahudi masih pemuda lah. Dia melewati ke kelompok dari muslimin saat itu. Karena muslimin karena di Yahudi itu komunitasnya saat itu muslim dan kalau dari segi kabilahnya ya, pertama dari golongan Ansar 2 kabilah, yaitu kabilah Aus dan kabilah Al-Khazraj. Mereka ini orang Arab yang dulunya musyrik, kemudian mereka masuk Islam. Ada satu lagi dari golongan Yahudi. Yahudi terdiri dari tiga kabilah, 3 suku. Yang pertama Banu Qainuqa, Banu Quraidah, dan yang terakhir Banu Nadir. Ada 3. Ini Yahudi. Yang 2 dari Muslim. Dan di antara Aus dan Khazraj ini sebelumnya datang Islam, sebelum mereka masuk Islam, dulunya enggak berperang terus. Kayak misalkan 2 negara Islam berperang terus dia. Dan masing-masing dari Aus dan Khazraj ini memiliki sekutu dari Yahudi. Misalkan Aus ntar sekutunya Bani Qainuqa, sekutunya enggak ingat sekarang. Jadi masing-masing dari Aus dan Khazraj mereka memiliki sekutu dengan kabilah Yahudi yang 3 tadi. Yang dulunya sebelum mereka Islam pernah terjadi peperangan yang sangat parah, yang berdarah-darah lah, antara Aus dan Khazraj yang namanya Yaum Bi'ats, hari Bi'ats. Itu hari di mana terjadi peperangan yang sangat besar antara 2 kabilah yang Ansar tadi dulu sebelum Islam, yaitu Aus dan Khazraj. Nah, ini sekarang setelah mereka masuk Islam, mereka itu sangat akur. Nah, Aus dan Khazraj sudah bersatu dengan Islam, mereka itu menjadi kaum Ansar. Sudah sangat akur, bergabung, sudah tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi peperangan antara mereka. Dan itu yang membuat Yahudi enggak senang. Yahudi ketika melihat orang Islam ini bersatu, orang Islam ini akur semua, enggak terjadi peperangan, mereka itu enggak senang. Makanya
Akhirnya apa yang dilakukan oleh Yahudi yang dikisahkan, warada annahu kana ma'hu syabun Yahudi. Ada seorang Yahudi yang beli saat tiba-tiba lagi duduk ada pemuda dari golongan Yahudi juga. Faqalahu idhhab ila bani qila haula. Kamu berangkat ke bani qila haula, mereka itu. Mereka itu artinya kaum Aus dan Khazraj. Wa qul lahum atadhakkarun yawm bi'ats. Antar kamu katakan ke mereka lagi duduk nih, lagi duduk antara Aus dan Khazraj, mereka sudah hidup, sudah apa namanya, tentram, nyaman mereka, enggak lagi terjadi keributan. Qul lahum atadhakkarun yawm bi'ats, lagi mereka duduk lagi senang itu. Kamu ingatin lagi ke mereka, kamu sebutkan ke mereka hari di mana mereka perang dulu. Nanti datang sampaikan, masih ingat enggak hari bi'ats dulu? Nah, jadi dia ini datang untuk mengungkit masa lalu yang dimana hari itu sangat mereka itu masih terpecah belah. Wadhkur lahum ma tunashiduhu bainahum min al-ash'ar allati fiha al-wujul li ba'dihim ba'd. Dan nanti kamu ingatkan mereka, kamu sebutkan syair-syair mereka dulu yang untuk saling mencaci. Karena memang Aus dan Khazraj dulu sebelum datang Islam, mereka itu bermusuhan terus. Yang biasanya kalau mereka dulu orang Arab itu, biasanya mereka ngarang syair untuk menghina suku yang lain. Misalkan suku Jawa dengan suku Sunda, misalkan ini orang Sunda bikin syair untuk menghina Jawa juga sebaliknya. Kamu ingatkan lagi syair-syair itu ke mereka. Kamu baca lagi syair-syair itu ke mereka. Itu tujuan apa? Untuk terpancing kembali Aus dan Khazraj tadi, supaya mereka ingat lagi syair-syair dulu. Ini amarahnya muncul lagi, akhirnya terpecah belah kembali. Itu tujuan dari Yahudi tadi. Wa kana yaum bi'ats azim fi qitalil Aus wal Khazraj. Dan yaum bi'ats tadi, peperangan di hari bi'ats itu adalah peperangan yang sangat besar yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Wa kana al-ghalabah fihi lil Khazraj. Cuman hari itu yang menang adalah Khazraj, hari bi'ats. Itu hari bi'ats itu namanya hari bi'ats, hari terjadi peperangan yang parah antara Aus dan Khazraj. Jadi ini yang buat Yahudi ini pengen mungkit lagi hari itu. Oh, dulu kamu tahu gak diperangi Khazraj ini dulu. Antar yang Aus ini bakal terpancing amarahnya. La ilaha illallah. Fadhahaba fafa'ala kama amar. Akhirnya pemuda dari yang Yahudi datang, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh kawannya tadi. Faqalu asilah. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah ini pemuda ngungkit masa lalu terjadi tentang peperangan mereka, tentang menghina mereka sesama mereka. Aus menghina Khazraj menghina dengan syair-syairnya, diungkit semua. Akhirnya Aus dan Khazraj lagi duduk tadi, mereka lagi duduk tenang di suatu tempat, tiba-tiba mereka langsung asilah, senjata. Sudah saling, karena orang Arab dulu itu bawa pedang itu memang sudah kebiasaan laki-laki. Jadi walaupun mereka enggak perang bawa pedang itu, pedang itu memang sudah bawaannya sebagai gaya-gayaan. Jadi anak muda dulu kalau gayanya apa ya, bawa pedang. Kayak kalau orang Yaman sekarang itu pemudanya ke masjid hari Jumat bawa senjata AK-47. Karena memang bebas senjata. Buat apa? Buat nembak orang, buat perang kan? Mereka sekedar ya gaya-gayaan. Nah, itu orang Arab dulu seperti itu. Memang jiwanya jiwa perang. Akhirnya jadi kemanapun mereka pergi, mereka bawa pedang itu sekedar untuk gaya-gaya. Ini kalau giliran terjadi seperti ini, ketika ada yang ngungkit masa lalu, akhirnya mereka terpancing emosinya, langsung asilah senjata, masing-masing mereka langsung ambil senjata untuk berperang sesama mereka Aus dan Khazraj setelah terpancing oleh yang dibisikkan Yahudi tadi. Ini awal terjadi. Dan ini kejadian dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang, itulah yang dilakukan Yahudi.
Dan muslimin ini tidak akan pernah menang terhadap Yahudi kecuali perpecahan itu dihilangkan. Kalau dulu ada namanya Aus Khazraj. Aus Khazraj. Datang Rasulullah, hilang Aus, hilang Khazraj. Jadi Ansar. Muslimin baru mereka bisa ngalahin Yahudi. Selama masih Aus, selama masih Khazraj, mereka tidak bakal bisa mengalahkan Yahudi. Tapi ketika datang Rasul, hilangin Aus, hilangin Khazraj, jadi Ansar. Baru mereka bisa ngalahin Yahudi. Muslimin dulu bisa ngalahin Yahudi ketika belum ada Saudi, belum ada Yaman, belum ada negara geografis. Belum ada Oman, belum ada Saudi, belum ada Emirat, belum ada negara-negara. Baru datang datang Inggris. Inggris belakangnya Yahudi. Datang Inggris dipecah-pecah. Ada Saudi, ada Yaman, kemudian apa lagi Oman, Jordan, Suriah, udah dipisah negara kecil. Baru sekarang apa yang terjadi? Oman sama Yahudi perang. Terus Emirat sama Somalia perang. Suriah sama Jordan, misalkan Jordan sama Mesir, nggak benar. Misalkan seperti itu. Itulah kelakuan Yahudi. Kapan kita bisa ngalahin Yahudi kembali? Ketika sekat itu dihilangkan semua. Nggak ada lagi yang namanya Saudi, nggak ada lagi yang namanya Oman, nggak ada lagi semua itu. Nah baru sudah semuanya sama satu. Seperti di dulu ketika di Turki Utsmani. Turki Utsmani bersatu semua negara Arab itu di bawah Turki Utsmani. Bisa ngalahin Yahudi ketika dipecah belah. Sekarang sudah sesama kita, akhirnya orang Saudi menjatuhkan Yaman, orang Yaman menjatuhkan Saudi, Saudi merangin Yaman, Yaman merangin Saudi, akhirnya seperti inilah. Ini memang kerjaan Yahudi dari dulu. Dari zaman Rasulullah mereka berusaha untuk memecah belah sesama muslimin sampai sekarang. Sehingga Al-Habib Abu Bakar bin Abu Bakar masyhur pernah ada ditanya ke beliau. Beliau ini salah satu ulama pakar tentang tentang tanda kiamat. Namanya fikih tahawulah, itu fikih tentang tanda-tanda kiamat dan tanda menghadapi akhir zaman. Beliau banyak karangan kitab yang membicarakan tentang bagaimana cara menghadapi akhir zaman. Termasuk zaman kita ini. Yang giliran semua sudah tak jelas lagi. Enggak ada lagi hitam putih. Kalau dulu hitam putih, sekarang enggak, merah, kuning, hijau, kelabu. Sudah enggak jelas. Akhir kata beliau sempat diwawancara. Kata yang pengacaranya yang bertanya, Habib, kapan kita bisa ngalahin, kapan kita muslim ini bisa mengalahkan Yahudi kembali? Kata beliau, dalam hadis disebutkan ketika muslim memerangi Yahudi, dalam hadis di akhir zaman nanti muslim akan mengalahkan kembali Yahudi. Yang saat itu disebutkan semua pohon, semua batu dia berbicara. Kalau ada Yahudi bersembunyi di belakang pohon, ini pohon ngasih tahu, oh hai muslim, di belakang saya ada Yahudi, tolong bunuh. Kalau dia bersembunyi di belakang batu, maka batu bicara, wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi, tolong bunuh. Itu saat di mana peperangan antara muslim dan Yahudi dan mengalahkan Yahudi. Kata beliau saat itu batu yang berbicara tadi, ataupun kayu yang berbicara tadi, yang mengasih tahu tentang adanya Yahudi di belakangnya, itu batu ketika ngucapin ke muslim tadi ketika perang, dia enggak ngucapin wahai Saudi, wahai orang Indonesia, wahai orang misalkan Oman, enggak ada lagi. Panggilannya apa? Ketika pohon manggil ini muslim, dia panggil ya muslim. Ya, muslim. Dari situ beliau memahami bahwa ada isyarat bahwa muslim ini, orang muslim secara umum, tidak akan mampu mengalahkan Yahudi selama mereka masih ada sekat Saudinya, Oman, Yaman, terus Jordan, Suriah. Selama masih ada itu nggak bakal bisa. Contohnya sekarang lihat
Palestina sekarang bagaimana? Mesir di sampingnya tidur aja. Jordan apalagi, malahan sekarang Saudi dan Jordan yang ngebantu Israel. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itu kenapa semua? Padahal yang apa namanya Palestina dikuasain diperangi oleh Israel. Jadi kata Habib Abu Bakar, ini hadis ini dari pembicaraan kayu tadi ketika ngasih tahu Yahudi di belakangnya, kayu ketika manggil Muslim nggak manggil dengan nama warga negara. Nggak, dia nggak manggil wahai Saudi ataupun wahai orang Indonesia, ataupun wahai orang Yaman. Nggak. Dia manggilnya ya Muslim. Artinya saat itu yang sekat yang tadi yang dibuat sama Inggris sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, ini Muslim ini apalagi negara Arab itu paling sulit bersatu. Nauzubillah min dzalik. Paling sulit bersatu. Negara Eropa ada negara kecil-kecil, negara Eropa banyak, tapi mereka ada mata uang yang sama, euro. Kemudian mereka bisa mungkin bersama mereka ketika nggak butuh bisa, nggak butuh apa. Tapi sama negara Arab Muslim, padahal negara-negara Eropa itu agamanya nggak satu, agamanya banyak, tapi mereka bisa punya mata uang bersama. Apa salahnya seharusnya negara Islam ini bersatu? Berapa negara Islam? 22 negara kalau nggak salah. 22 negara Muslim Islam, tapi tidak bisa membuat seperti yang dilakukan Eropa. Minimal mata uangnya sama. Semua saling menjatuhkan. Malahan sekarang negara Islam apabila negara tetangganya jatuh mereka senang. Ada negara Islam ketika negara tetangganya jatuh diperangi sama mereka, diperangi sama Israel, dia senang. Alhamdulillah. Dia lebih senang negara Islam ini dihancur, kalah dengan Israel. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dilakukan Yahudi. Ini Yahudi dulu di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah bisa membuat Aus dan Khazraj hilang sifat Ausnya, hilang sifat Khazrajnya, kemudian mereka menjadi Al-Ansar, Muslim. Saat itu baru datang Yahudi. Diungkit kembali. Dulu masa-masa mereka berperang dulu, masa-masa mereka pecah dulu, yang dengan tujuan untuk supaya mereka kembali terpecah belah sekarang. Ini yang dilakukan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Baru turun ayat ini. Dari ketika mereka sudah mulai ngambil senjata masing-masing ingin berperang, turunlah fanazala Jibril ala Nabi. Langsung saat itu Jibril turun ke Rasulullah. Seketika itu langsung Sayyidina Jibril turun ke Rasulullah untuk ngasih tahu tentang kejadian ada kaum Ansar sudah mulai terpecah belah kembali karena pengaruh Yahudi tadi mengungkit kembali Aus dan Khazraj. La ilaha illallah. Turun ayat qala Allah Ta'ala wa kadu yaqtatilun disebut. Jadi disebut wa nazala, ayat ini diturun lamma marra ba'dal yahud 'ala al-Aus wal Khazraj. Jadi ketika sebagian Yahudi melewati Aus dan Khazraj, mereka lagi duduk bersama, lagi aman bahkan di masjid. Faghadahu ta'ala, kemudian membuat marah akan Yahudi ini oleh akurnya mereka. Ini mereka ini aman semua, ini nggak pernah berantem lagi kayak dulu. Akhirnya Yahudi ini marah. Emang sifat Yahudi selama Muslim ini bersatu marah, dia nggak nyaman. Yahudi Israel itu bersenang kalau Mesir sama Palestina nggak benar, kemudian Mesir sama Suriah berantem, itu baru dia tepuk tangan, dia senang. Itu Yahudi. Termasuk di zaman Rasulullah, kita melihat Khazraj ini sudah mulai aman karena mereka sudah muslimah. Fatawadhabu ta'alufuhum, maka membuat marah Yahudi tadi dikarenakan akurnya mereka muslimin tadi. Fadzakarahum bima bainahum fil jahiliyah minal fitan. Baru kemudian dia mengungkit kembali, menyebutkan ke mereka apa yang terjadi, perpecahan yang terjadi di kalangan mereka dulu sebelum Islam. Kalian dulu pernah berperang, ini sebelum ini. Akhirnya mereka
fatashajaru, akhirnya mereka sudah mulai saling marah. Wakadu yaqtatilun, dan hampir saat itu berperang. Sudah mulai ngambil pedang semua, hampir berperang. Tapi alhamdulillah saat itu langsung Sayyidina Jibril datang ke Rasulullah ngasih tahu apa yang terjadi dan turun ayat ini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan, jika kalian mentaat, tunduk, taat akan satu golongan minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi tadi, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka pasti akan mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah beriman kalian menjadi kafir kembali. Ya, itulah mereka. Pasti kalau kalian taat ke Yahudi, taat ke Nasrani, mereka pasti mengembalikan kalian kembali menjadi kafir. La ilaha illallah. Sehingga saat itu dikisahkan setelah turun ayat ini, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berangkat dari rumahnya atau di masjid, langsung berangkat bersama sebagian sahabat. Fawajadahum fir sahara mustafin lil qital. La ilaha illallah. Saat itu Rasul mendapati mereka, muslimun Ansar tadi sudah bikin saf untuk berperang. La ilaha illallah. Muslim, sudah terpisah kembali dengan Ausnya, Khazraj sudah terpisah dengan Khazrajnya. Akhirnya mereka sudah bikin saf untuk berperang. Itu di padang pasir. Mustafin lil qital. Rasul tiba-tiba datang, nak perang dikit lagi. Faqala, saat itu langsung Rasul ceramah, ya ma'syaral muslimin, wahai ma'syaral muslimin, atud'auna bid'awal jahiliyah, apakah kalian sekarang pengen diminta lagi, pengen diajak lagi dengan ajakan jahiliyah dulu yang berperang? Wa ana baina adhhurikum, padahal saya sekarang di antara kalian, saya sudah di tengah-tengah kalian. Apakah kalian masih mau diajak dengan ajakan jahiliyah dulu? Akramakumullah bil Islam, ba'da an setelah bahwa Allah memuliakan kalian dengan keislaman. Wa qata'a ankum isral jahiliyah, dan Allah menghilangkan, memutuskan dari kalian akan belenggu jahiliyah. Wa allafa baina qulubikum, Allah telah menyatukan antara hati-hati kalian. Allah sudah memberikan kalian Islam. Allah sudah menyatukan kalian dulu kalian berperang. Allah sudah menghilangkan sifat belenggu jahiliyah dari kalian semua. Apakah kalian masih bisa diajak dengan jahiliyah dulu? Mau balik ke jahiliyah lagi, kata Rasul. Wa qara'a alaihimul ayat. Kemudian Rasul membaca ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu tuti'u fariqan, hingga beberapa ayat setelahnya. Fa'alimu anha nazaghah min aduwwihim, baru saat itu mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah bisikan dari musuh mereka, yaitu ini kesesat, ini adalah pengaruh, ini kesesatan yang dipengaruhi oleh musuh mereka, yaitu Yahudi tadi. Fa'alqaw as-silah, maka saat itu mereka melemparkan senjata. Wasara yu'aniku ba'dhum ba'dha, kemudian mereka saling berpelukan kembali. La ilaha illallah. Ini yang pernah terjadi di kalangan di kalangan sahabat Aus dan Khazraj. So, Muslim sekarang solusi lakukan mereka kalau bisa pengen akur dengan cara buang sekat, buang senjata sesama Muslim. Ini enggak beli senjata dari mereka, tujuan untuk ngebom Muslim. La ilaha illallah. Beli senjata di Rusia, tujuan untuk ngebom Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ini Muslim, negara Muslim, beli senjata ke kafir, negara mereka atau negara Israel atau negara Rusia, dengan tujuan untuk ngebom negara Muslim. Kalau masih seperti ini, ya sulit untuk bisa. Ya, kita sekarang jahiliyah. Muslim sekarang Muslim yang menganut agama jahiliyah. Yang masih kita kembali ke jahiliyah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah.
apakah kalian mau diajak kembali seperti ke zaman jahiliyah, kata Rasul. Padahal Allah, saya sekarang bersama kalian. Kalian sudah masuk Islam, sudah dimuliakan Allah dengan keislaman, dimuliakan Allah sudah menghilangkan belenggu jahiliyah, dan kalian sudah dibuat akur oleh Allah. Tapi kemudian mau kembali ke jahiliyah, kata Rasul. Oh, baru mereka sadar kembali bahwa musuh mereka yang hakiki bukan musuh Aus, bukan Khazraj. Musuh Khazraj bukan Aus. Mereka sadar saat itu bahwa musuh mereka yang sebenarnya adalah Yahudi. Baru kemudian mereka lempar senjata dan saling berpelukan kembali. Inilah yang pernah terjadi di kalangan sahabat Rasulullah, yaitu Aus dan Khazraj dulu di kalangan kaum Ansar. Insyaallah bisa kita lanjutkan beberapa ayat ini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.